bingung milih logo, ya kan, bingung pengennya apa namanya, milih tempat gitu ya, atau milih desain gitu. Itu nggak penting teman-teman, belum penting untuk tahap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys semuanya, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini, oh ya perkenalkan lagi ya, siapa tahu yang belum ada yang kenal, itu nama saya Andika, bukan kangen band saya ya. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing tentang apa namanya. Jadi gini, kalau kalian lagi mulai bisnis online ya, atau bisnis offline juga bisa gitu ya teman-teman ya. Kadang begini, banyak orang ya memulai bisnis itu bingung ya. Bingungnya apa? Bingung milih logo, ya kan? Bingung pengennya apa namanya, milih tempat gitu ya, atau milih desain gitu. Itu nggak penting teman-teman, belum penting untuk tahap ketika kalian baru memulai bisnis gitu teman-teman. Kalau kalian baru mulai bisnis misalnya, baru mulai nih gitu ya, itu logo dan lain-lain, branding itu belum terlalu penting buat kalian gitu. Yang terpenting adalah pertama, kalian harus tahu apa namanya, market kalian. Jadi kalau misalkan kalian nonton video saya sebelumnya, bahwa ujung tombaknya bisnis itu adalah penjualan. Kalau kalian nggak bisa jualan, ya itu namanya bukan bisnis, namanya kegiatan sosial gitu ya. Jadi harus ada penjualan, harus ada untung gitu ya. Kalau nggak ada untung namanya sosial gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, yang kadang kita tuh banyak pikir bisnis itu harus bikin logo, harus bikin brand, harus bikin apa. Brand itu akan naik ketika bisnis kalian juga naik gitu. Bisnis kalian sudah bagus, penjualan kalian bagus, customer kalian seneng, customer kalian puas, customer kalian repeat order, brand kalian juga akan naik gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu mikirin brand di awal, ya kalian jualan aja gitu. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, kalian bisnis teman-teman ini kira-kira apa namanya, paling banyak yang beli siapa ya. Yang pertama, kalian fokus ke situ. Misal begini, misalkan dari 100% ya, misalkan nih bisnis telur misalnya ya, dari 100% ya pelanggan kalian atau pelanggan telur, kalian bisa tanya-tanya ya ke tetangga sebelah, kompetitor gitu ya, kira-kira apa namanya, yang beli itu dari kalangan mana aja. Jadi kita cari buyer personanya gitu ya, atau apa namanya, customer persona. Jadi siapa aja sih yang beli gitu ya. Itu yang perlu kalian pertanyakan yang pertama. Jadi kalau kalian mau bisnis telur misalnya, atau bisnis apapun itu, kalian pertanyakan dulu siapa yang paling banyak beli gitu. Nah, kalian fokus ke pasar itu. Contoh telur misalnya. Telur misalkan kalian bisa tonton video saya yang lain ya, apa namanya, tentang retail versus dengan partai ya, B2C dengan B2B seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian metode jualannya adalah B2B ya, misal jualan telur, apa namanya, kalian supply ke tukang nasi goreng, ke warteg, ke apa namanya, tukang pecel misalnya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kira-kira paling banyak yang mana customernya ya. Misalkan dari 100%, di atas 50%, 51% misalnya, atau 50,001 misalnya persen itu adalah dari tukang nasi goreng. Maka kalian harus ambil fokus aja ke tukang nasi goreng gitu teman-teman ya. Nah, misalkan kalian jualan retail ya, kalian jualan langsung end user. Nah, kira-kira misalkan kalian jualan telur, kira-kira paling banyak ya, paling banyak yang beli siapa? Misalkan emak-emak gitu ya. Kayak gini, saya pernah ngeliat ya tukang sayur, itu keren banget teman-teman ya. Ini tukang sayur yang beli kan marketnya emak-emak ya teman-teman ya. Ini sebenarnya, ini kalau saya perhatiin ya, tukang sayur ini mahal kalau bisa dibilang. Kalau dibandingin sama yang lain itu mahal. Tapi di sini yang paling keren, apa namanya, entah sengaja atau nggak disengaja ya, paling kerennya adalah gini. Marketnya tukang sayur itu banyak kan mama ya, jarang bapak-bapak, benar nggak? Ibaratnya kalau dari 100%,
60% emak-emak gitu ya, 40% baru bapak-bapak misalnya. Itu juga paling gede banget bapak-bapak, biasanya cuman diantara 4 mama cuman 1 mama. Nah ini orang anaknya anaknya disuruh ngelayanin, anaknya cowok ya, ya penampilannya lumayan lah gitu. Dan di situ saya herannya begini teman-teman, ini padahal kalau beli di sini mahal teman-teman ya, kalau beli di sini mahal gitu, tapi kok ini rame gitu. Saya perhatiin, oh ternyata gitu kan. Oh, jadi kalau misalkan diperhatiin nih, kalau lagi ada anaknya yang jualan, itu mama rame gitu. Tapi giliran bapaknya, bapaknya itu kayaknya biasa aja gitu, nggak terlalu rame. Apalagi mama sama-sama emaknya gitu, misal emaknya gitu. Nah ini teman-teman, metode cara tak kalian bisa promosi, fokus ke market kalian apa gitu ya. Misalkan lagi contoh kalian jualan misalnya apa ya? Misalnya jualan jilbab gitu ya, jualan hijab gitu. Kalian mau fokus ke market mana dulu? Kira-kira paling banyak belinya marketnya buat apa gitu. Pertama, siapa sih yang beli? Laki-laki atau perempuan gitu ya. Yang kedua, usianya rentang berapa usianya. Yang ketiga, dia kira-kira kenapa sih mau beli hijab kalian gitu, jilbab kalian misalnya. Produk kalian mereka itu kenapa gitu. Nah, kalian bisa riset itu ya. Kalau misalkan karena saya lebih suka yang simple gitu ya. Maka nanti kalau kalian jualan, sampein ke market kalian gitu. Ini pakai jilbab simple loh, nggak perlu kalian gitulah ya, diikat-ikat segala macam gitu ya. Nah, kalian sampein itu adalah promosi kalian gitu ya. Atau misalkan kalian jualan misalnya skincare misalnya ya, skincare lagi rame nih teman-teman ya. Nah kira-kira rata-rata yang beli mana sih, siapa sih? Misalnya perempuan ya, usianya berapa, misalkan usianya masih muda ya, biasanya sekitar ya maksimal 30 lah ya, sebelum nikah gitu ya, sampai biasanya kan masih jomblo gitu ya. Nah kalian bisa bikin iklan modelnya, bukan dijual skincare gitu ya, bukan bisa buktiin segala macam, bukan, tapi kalian bisa tampilin begini, pakai angle ya, namanya angle, nanti kita akan bahas ya angle tuh. Kalian bisa jual misalnya gini, kamu punya pacar gitu ya, atau kamu punya, jangan pacar lah ya, kamu punya lagi cari calon suami gitu ya, dari sekarang perawatan gitu ya, dan ini bisa membuat kalian tambah percaya diri di depan calon kalian, misalnya kalian lagi pengajian gitu misalnya, atau apa gitu ya. Nah itu jadi angle-nya di situ teman-temannya, jadi kalian bisa pakai angle seperti itu, karena kan biasanya buat percaya diri gitu ya, dan lain-lain. Atau misalkan kalian jualan suplemen suplemen gym gitu ya, buat masa otot misalnya. Nah kalian bisa tampilin, makanya kalau kalian lihat iklan-iklan suplemen-suplemen buat buat misalnya buat nge-gym dan lain-lain gitu ya, itu biasanya akan menampilkan tentang kepercayaan diri ya, yang tadinya kurus ya bisa nambah masa ototnya gitu ya, yang tadi gemuk banget ya bisa kurus, bisa ideal, badannya bisa bagus. Nah ini kan membangun emosinya teman-teman, jadi dia fokusnya ke situ gitu. Banyakan laki-laki ya yang ikut suplemen, yang konsumsi suplemen, maka dia fokusnya ke market yang laki-laki tadi gitu teman-teman, yang marketnya paling banyak konsumsi produk itu gitu. Jadi kalian fokusnya ke siapa yang paling banyak ya. Jadi istilahnya kalau di Pareto ya, Pareto itu kan 80-20 ya, kita fokus ke 80-nya aja gitu, yang paling banyak gitu, nggak usah fokus yang 20. Atau misalkan paling banyak konsumen kita adalah di 80% atau 60%, atau minimal 51% ya paling dikit, kita fokus ke situ gitu teman-teman ya. Kita menggrab mereka dengan apa sih kira-kira tadi ya, usianya berapa, perempuan atau laki-laki, terus kemudian dia kenapa mau beli. Itu bisa kita mainin tuh emosinya gitu teman-teman ya. Mungkin ini menambah insight teman-teman. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di like ya, silakan komen buat kalian yang ingin bertanya sesuatu atau ingin sharing-sharing sesuatu ya. Bisa request juga kira-kira apa sih yang kalian pengen kita sharing-sharing gitu ya. Oke,
Jangan lupa subscribe. Ya, dengan saya Andika, kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.